Hari ini kita bikin olahan pepaya mentah. Nah, di sini saya sudah siapkan ada 2 buah pepaya. Kita bikin manisan pepaya. Pokoknya saya rasa the best ya, sangat rekomendasi. Langsung aja siapkan pepaya mentah. Nah, biarpun mentah ini pepayanya sudah tua ya. Pilih pepaya mentah yang tua. Ini beratnya kurang lebih 1800 gram atau 2 kilo kurang dikit ya. Langsung aja sekarang pepayanya kita kupas. Pokoknya pilih pepaya mentah yang sudah tua. Nah, ini pepayanya sudah selesai saya kupas semua ya. Nah, pepaya yang saya pakai ini udah mengkal. Misalkan kalau kawan-kawan mau bikin tidak mengkal pun nggak apa-apa ya. Yang penting pepayanya sudah tua. Langsung aja sekarang pepayanya kita belah ya, kita potong-potong. Oh, mengkal. Kita siapkan sendok makan, jadi kita kerok tengahnya ataupun bijinya. Nah, seperti ini ya. Dikerok sampai bersih ya, sampai tidak ada yang tersisa. Oke, ini pepayanya sudah dikerok semua bijinya. Kita buang cangkangnya ya. Nah, ini udah bersih, tapi belum dicuci ya. Nah, sekarang kita siapkan pisau gobet ya. Jadi ini di tempat saya namanya pisau gobet atau pisau buat ngiris kentang juga sama ya. Kalau nggak ada, kawan-kawan boleh diiris dengan pisau biasa saja. Nah, untuk modelnya bebas ya, ataupun bisa memanjang ataupun seperti yang bikin. Nah, saya bagi dua dulu. Untuk ukurannya disesuaikan saja, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Pokoknya irisannya itu sedang, nanti hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah ya, ini nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis. Nah, karena ini pepayanya itu udah mengkal ya, warnanya itu udah pas banget. Tadinya di akhir hasilnya akan saya tambahkan dengan pewarna makanan. Kayaknya nggak jadi ya, soalnya ini kan udah pepayanya udah ada warnanya gitu. Nah, ini pepayanya sudah saya iris semua ya. Hasilnya seperti ini. Wow, tampilannya cakep banget ya. Ini oranye. Langsung sekarang kita cuci ya. Cuci sampai bersih 3 sampai 4 kali bilasan. Jadi biar cepat saya singkat ya. Nah, ini pepayanya sudah saya cuci bersih. Kita masukkan ke dalam wadah besar. Tuang. Sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan kapur sirih. Nah, di sini saya pakai kurang lebih 1 sendok makan ya. Masuk ke dalam mangkuk. Jadi kapur sirih ini banyak dijual di pasaran. Kita tambahkan air secukupnya kurang lebih 50 ml. Nah, kita hancurkan si kapur sirihnya sampai larut. Ini kalau di tempat saya namanya apu ya. Nah, ini pastinya diaduk-aduk sampai larut ya. Tangan saya udah bersih, tadi udah cuci. Nah, itu apa, nangka? Bukan nangka, pepaya. Nah, kalau sudah larut, kapurnya kita tuang ke dalam pepaya. Lalu kita aduk-aduk ya sampai merata si kapur sirih. Kalau sudah merata, tambahkan air, kita rendam. Diratakan. Nah, pastikan terendam ya si pepayanya dengan air kapur sirih. Nah, ini udah terendam ya. Jadi sekarang si pepayanya kita simpan dulu. Direndam kurang lebih 3 sampai 4 jam ya, minimalnya 3 jam. Jadi harus sabar ya, kita tunggu 3 jam ke depan. Nah, ini rendaman pepayanya sudah saya rendam kurang lebih 4 jam. Nah ya, hasilnya seperti ini. Nah, kita aduk-aduk. Jadi manfaat kapur sirih supaya si tekstur pepayanya ini tetap crunchy ya, ataupun garing. Kalau sudah diaduk-aduk, sekarang kita bilas ya, buang airnya, dicuci sebersih mungkin 3 sampai 4 kali bilasan. Oke. Nah, ini pepayanya sudah saya cuci sebersih mungkin. Nah, sekarang kita pindahkan ke dalam wadah. Kita siapkan wadah yang besar ya, anti panas wadahnya. Masukkan. Jadi sekarang pepayanya kita rendam dengan air mendidih.
Kita siapkan air mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih, langsung kita tuang ke dalam pepaya. Langsung tuang. Wow. Oke. Ini semuanya harus terendam ya. Nah, supaya si getah di pepayanya ini luruh. Oke, kita tutup. Rendam kurang lebih 5-10 menit. Nah, kalau sudah direndam 5-10 menit, ya. Sekarang kita tiriskan. Airnya kita buang lagi ya. Ups, bismillah. Step berikutnya kita siapkan wajan yang besar ataupun apa aja boleh ya. Siapkan 300 gram gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok teh sitrun ya ataupun perisa asam. Nah, saya jelaskan di sini ya mengenai sitrun karena banyak teman-teman ataupun penonton yang nggak tahu sitrun. Ya, ada yang bilang sitrun katanya, Kak, itu sitrun buat rendaman baju ataupun buat pemutih baju. Bukan ya. Sitrun aslinya perasa buat makanan ataupun minuman. Jadi kawan-kawan kalau beli minuman yang ada asam-asamnya itu ini pakai sitrun. Dan ini sitrun ini udah halal ya. Nah, ini halal. Dan ada tulisannya bahan tambahan pangan. Jadi buat makanan ataupun minuman, bukan buat cucian. Jadi kita tambahkan 1 sendok teh aja. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Karena beberapa tahun lalu saya pernah bikin juga ya yang ada asam-asam gini pakai sitrun. Pada diprotes, pada di komen, kok pakai sitrun? Katanya, kok pakai sitrun? Nah ya, ini tambahkan 1 sendok teh atau bisa disesuaikan. Padahal sitrun bahan makanan ya ataupun perisa makanan. Dan di sini ada kayu manis, saya tambahkan 1 batang kayu manis ya, disesuaikan juga boleh. Tambahkan 50 ml air. Kita nyalakan api. Jadi sitrun ini banyak dijual di toko-toko bahan kue. Bilang aja sitrun. Kita aduk sampai gulanya larut. Nah, kalau gulanya sudah larut, kita masukkan pepaya yang ditiriskan. Masuk semua ya. Lalu kita aduk merata. Nah, kalau udah merata ya, kita diamkan sebentar. Aduk-aduk, diamkan, aduk-aduk sampai air gulanya susut. Nah, kalau airnya udah agak surut ya, ini nggak surut banget, nggak apa-apa, kita angkat aja. Ya. Jangan terlalu mateng-mateng juga, nanti pepayanya mateng ya. Ini udah oke ya. Yang penting udah meresap si air gulanya, dan ini masih ada airnya. Airnya mau dibuang boleh, mau diambil masukin toples juga boleh ya, karena ini manisan pepaya basah, bukan kering ya. Jadi tetap ada airnya nggak apa-apa. Nah, kita angkat dan tiriskan. Ini kalau terlalu lama bisa mateng ya, nanti enggak crunchy lagi. Oke. Nah, manisan pepayanya sudah ready ya. Tampilannya sangat menarik ya. Ini orange dari pepaya mengkal. Ini juga harum ya, sedikit harum dari kayu manis. So pasti ini rasanya segar ya, segar manis. Nah, ini teksturnya kita lihat. Tuh, ini masih crunchy dalamnya ya, nggak terlalu lembek. Nah, karena tadi itu ya masaknya itu jangan terlalu lama pas ditambahan gula. Nah, ini tinggal masuk ke dalam toples ya. Kalau kawan-kawan mau menambahkan gula boleh ya, taburkan gula pasir lagi. Nanti juga gula pasirnya akan mencair. Karena tambah banyak gula, tambah awet, bisa tahan 1 bulan di dalam lemari es. Pokoknya wajib dicoba. Oke kawan, untuk videonya sampai sini dulu pastinya. Saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you. Bye-bye dan ciao.